Karena kalau seorang nabi itu atau rasul itu wafat, dia harus dimakamkan di situ. Iya, dimakamkan. Kita ngomongkan disolatkan. Sholat jenazah. Sholatnya kenapa harus di situ, harus tempat sempit, nggak di masjidnya gitu. Kalau dimakamkan ya di situ, oke. Disolatkannya kenapa nggak ke masjid yang dari dekat sekali? Nah itu saya nggak tahu terus terang. Itu berarti dimandikannya di situ juga? Di situ. Di ruangan jadi tempat meninggal Iya. nggak dipindah-pindah lagi ya? Nggak dipindah-pindah lagi. Gitu. Benar juga sih Pak Iskandar. Kenapa nggak Atau disolatkan di mungkin masjid aja? kamarnya Kan di si sebelah Aisyah sini, itu kan? di daerah imamnya mungkin nggak? Ini kan Enggak Pak. Emang gini. Makam Kamar Rasulullah itu ini kan sini. nah itu kan sebelah aja. Ini daerah utur. yang hijau hijau ya. Yang hijau ini kan. Iya. Makamnya. Jadi memang cuman kadang kan Dekat sekali. dari mihrabnya itu dekat sekali gitu. Cuma pindah gitu. 10 meter. Berarti mungkin yang sholat bisa juga di masjid mungkin. Nah, tapi Nah, saya imamnya nggak- di daerah. Soalnya riwayat yang kita baca itu bergiliran Pak. Itu kan menunjukkan tempatnya sempit dan memang tempatnya sempit karena kan itu kamar gitu ya. Mungkin juga untuk memastikan bahwa jenazah itu tetap di tempatnya sampai dimakamkan. Enggak tidak bergeser tempat yang dimakamkan di mana Rasulullah akan dimakamkan itu. Itu kejadian itu sehari ya, dari mulai pemilihan Sayyidina Abu Bakar terus sampai Satu hari ya. ya. Jadi kejadiannya begitu cepat. Kenapa memilih khalifah dulu kok enggak dia makamkan dulu disolat dulu? Kan ada ini Begitu gak sih? udah keluarganya mengurus, terus yang lain memikirkan tentang pergantian kepemimpinan ini. Nah ini yang gitu ya. ya bareng. Nah ini yang membuat nanti kelompok Syiah itu beranggapan bahwa sengaja katanya kelompok Sunni itu melakukan pemilihan karena Ali bin Abi Thalib tidak hadir jadinya. Gitu. Tapi ini satu hal yang menarik nanti kita bicarakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Justru pendapat Ali lah yang banyak didengar oleh Abu Bakar. Gitu. Nanti kita bicarakan pada masa perkembangan Syiah barangkali ya. Lanjutan gamanya. Jangan kemana-mana. Jangan lewatnya. Jangan lewatkan. Silakan di sambil Jangan dimatikan TV-nya. Ini habis ya? Mohon. Saya mau mundur dulu sebentar. Loh, enggak boleh, Pak. Saya pernah dengar riwayat Saya pikir mengundurkan diri. ada sahabat yang istilahnya nagih utang sampai mau mukul Nabi. Nah, Itu bagaimana itu? Bisa diceritakan lebih Ya Ukasha itu ya Pak ya. Iya. Itu kan beliau sebenarnya cuma trik aja ya Pak ya. Cuman karena sayang malah. Karena sayang gitu. Nah, ingin tapi menyentuh. ya ingin menyentuh bagian Rasulullah itu punggungnya gitu. Karena beliau kan ngakunya pernah kena pukul, dicambuk, karena enggak disengaja karena kan di samping gudang gitu ya. Nah itu minta kan agar Rasulullah itu kisos gitu. Ya udah gitu. Nah terus kan banyak dari mulai cucunya, mulai terus anaknya Fatimah gitu kan. Udah masa kamu tega sama Nabi gitu kan? Udah saya aja yang dipukul gitu. Ukasanya nggak mau kan? Tetap kisos itu terhadap orang bersangkutan gitu, bukan kepada orang lain. Ya udah Rasulullah akhirnya ya udah bagian mana yang mau akhirnya malah Itu ya pada waktu sakit itu atau itu lagi sakit Pak. Itu hari subuh terakhir itu. Sudah dekat-dekatan ya. Ya, udah dekat meninggal. Dari haji sebenarnya dekat itu ya. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu kalau kita baca inti dari pidato Rasulullah di Haji Wada dengan konvensi Jenewa 1846 itu Pak tentang perang itu banyak kemiripannya Pak. Tapi kan nggak mungkin konvensi Jenewa itu duluan kan? Maksudnya siapa mencontoh siapa gitu. Jadi seperti baik kepada anak-anak gitu dan seterusnya. Konvensi Jenewa tahun berapa? 1846 Pak. 1846 tepat jauh sekali. Dan nanti Indonesia aja dianggap lebih modern daripada PBB. Preambulnya itu. iya. Ada nanti Merdeka dengan hak segala bangsa. pidato Abu Bakar, pesan-pesan Abu Bakar itu banyak ini Pak, kemiripan dengan intisari dari apa yang disampaikan Rasulullah pada Haji Wada dan pada saat-saat terakhirnya.
Gak jomblang. Aman. Pak Agus juga boleh istirahat. Yang ini mestinya yang disotek yang begini nih. Ini bukan tripod tapi apa ya? Bukan tripod. Baik. Apa namanya? Nah, nanti dicek lagi ya Pak ya. Ya Quran surah 3, surah Al-Imran. Itu dia. Ya 144. Karena ayatnya Quran menarik. itu dibaca aja sekali. Saya Oh, boleh. baca Silakan Pak Puji. Terjemahannya juga ya. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sering dibaca wajah. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang. Ini pertanyaan. Barang siapa berbalik ke belakang sama sekali tak akan merugikan Allah, tetapi Allah akan memberi pahala kepada yang bersyukur. Ya. Nanti ini selanjutnya segala yang bernyawa tak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ya. Waktunya sudah ditentukan. Barang siapa menghendaki balasan dunia kepadanya, dunia kami berikan. Dan barang siapa menghendaki balasan akhirat kepadanya, akhirat kami berikan. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, kata berbalik ke belakang itu kalau kita cek beberapa tafsir, maksudnya adalah mundur dari Islam atau murtad. Gitu. Jadi mungkin juga seperti halnya kasus Bani Israel gitu ya, yang banyak katakanlah menyelewengkan ajaran-ajaran agamanya atau kembali kepada agama terdahulu, kafir kembali gitu ya. Nah itu kaum muslimin diingatkan gitu, jangan sampai seperti halnya kaum Bani Israel setelah peninggal Musa alaihissalam itu banyak yang murtad dan seterusnya. Nah dengan ayat ini Abu Bakar mengingatkan. Nah ini bertalian, ini pertama kali bertalian dengan peristiwa perang Uhud. Ini ini apa? Terjemahan dari tafsir Abdullah Yusuf Ali. Jadi bertalian dengan perang Uhud ya. Dalam peristiwa itu ada orang yang meneriakkan bahwa Rasulullah terbunuh. Kan dulu kena apa itu? Giginya patah itu kan. Ya. Nah, teriakan terbunuh ini yang menghujamkan nama. Ya, tapi sebenarnya dia sedang mengalami luka parah. Tolha, Abu Bakar dan Ali telah tetap mendampinginya. Keberaniannya yang tak ada taranya itu telah menyelamatkan pasukan Islam dari kehancuran. Ayat ini pernah dibacakan kembali oleh Abu Bakar tatkala Rasulullah SAW wafat secara wajar 8 tahun kemudian. 8 tahun setelah perang Uhud ya, untuk mengingatkan orang bahwa yang hidup abadi hanyalah Allah yang telah memberikan risalah kepadanya agar disampaikan itu. Dan sekarang kita perlu sering mengingat-ingat karena dua sebab dan seterusnya. Maksudnya Pak? Betul. Betul ayatnya.